Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Adik-adik sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan adik-adik sekalian yang di rumah masih tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Pagi hari ini kita akan belajar tematik bab pembelajaran yang kelima dan yang keenam pada tema 1. Insyaallah untuk materinya adalah tentang menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulisan, dan IPA menjelaskan alat gerak dan fungsi pada hewan dan manusia secara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Sedangkan SBTP adalah memahami gambar cerita. Adik-adik sekalian berbahagia, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, pembelajaran pertama yaitu muatan IPA, organ gerak hewan, vertebrata dan avertebrata. Coba adik-adik sekalian, kita lihat ada dua binatang yang saya tampilkan gambarnya. Yang satu adalah kelinci, yang dua adalah siput atau keong. Silakan adik-adik amati gambar tersebut dan kemudian jelaskan apa perbedaannya. Ayo, ini perbedaannya yang telah tadi adik-adik dapatkan. Jadi ada perbedaannya vertebrata dan avertebrata. Untuk avertebrata yaitu kelinci. Kelinci itu bergeraknya dengan cepat, sedangkan siput avertebrata bergeraknya lambat. Kemudian kelinci organ geraknya dengan kaki, sedangkan siput organ geraknya adalah otot perut. Nah, kemudian dari hewan avertebrata, maka vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata memiliki ciri-ciri yang pertama bertulang belakang, kemudian simetri bilateral, simetri pencerahan lengkap, dan sistem peredaran darahnya tertutup. Ini adalah ciri-ciri daripada hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan yang kedua adalah contohnya hewan vertebrata adalah yang pertama adalah reptil. Reptil ini adalah merupakan jenis daripada seperti contohnya buaya. Kemudian fish adalah ikan, mamalia adalah binatang yang seperti kayak sapi. Kemudian aves itu adalah contohnya adalah burung. Amfibi ini contohnya adalah katak. Nah, ini contoh-contohnya ya, diperhatikan di monitor. Untuk reptil ya, untuk contoh reptil ini contohnya buaya. Nah, ini bertulang belakang ya, karena tulang belakang di buaya itu ada. Kemudian yang kedua adalah fish, ikan. Kemudian mamalia itu bisa seperti sapi, kambing ya, dan lainnya. Aves itu seperti burung-burung ya, bangau bisa juga. Kemudian amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, itu kata. Jadi kita lanjut pembelajaran yang berikutnya. Jadi contoh-contohnya ya adik-adik. Kemudian hewan avertebrata. Jadi terbaliknya, tadi hewan vertebrata hewan yang punya tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata disebut dengan hewan yang invertebrata atau hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Ciri-cirinya ya, yang pertama adalah tidak memiliki tulang belakang, syarafnya berupa di perut, kemudian memiliki rangka luar dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Sistem pencernaannya belum sempurna. Baik, contoh-contohnya apa? Contoh-contoh hewan dari avertebrata yaitu ada cumi-cumi, kemudian siput, kemudian ada belalang dan cacing. Ya, apa contoh-contoh dari hewan avertebrata? Yang pertama adalah cumi-cumi. Nah, cumi-cumi ini alat geraknya berupa dengan tentakel. Tentakel ini adalah cairan yang untuk menyemprotkan badannya untuk bisa
lari dengan kencang. Kemudian yang kedua adalah siput. Siput bergerak dengan menggunakan kaki perut. Ya, kaki perut, yaitu di dalam kakinya. Kemudian yang kedua adalah belalang. Belalang alat geraknya adalah kaki dan sayap. Ya, jadi kakinya yang panjang itu untuk meloncat dan sayapnya untuk terbang. Sedangkan cacing alat geraknya adalah menggunakan otot di bawah kulit yang berlendir seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Masih ingatkah pembelajaran bahasa yang kemarin, yaitu berkaitan tentang ide pokok? Apa itu ide pokok dan apa itu kalimat penjelas? Apa itu kalimat penjelas? Nah, untuk memudahkan adik-adik sekalian memahami apa itu ide pokok dan apa itu ide kalimat penjelas, maka silakan simak pembelajaran setelah ini. Nah, contohnya sebuah paragraf. Siput bukanlah hewan yang lemah. Nah, ini ada di buku teks. Silakan adik-adik bisa dibaca sendiri atau tidak disimak ya. Tidak perlu Bapak jelaskan. Kemudian tidak perlu Bapak baca. Setelah itu, setelah adik-adik sekalian bisa lihat paragraf, kemudian ada tentukan ide paragrafnya, ide pokoknya. Nah, menurut sebagian orang, siput dianggap sebagai hewan yang lambat. Ini adalah merupakan ide pokoknya. Sedangkan kalimat pengembangnya adalah bahkan karena geraknya yang lambat, tidak jarang orang-orang membanding-bandingkan dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Itu paragraf pertama. Paragraf yang kedua, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Ya, contohnya kalimat pengembangnya itu adalah kelebihan dan keistimewaan siput itu merupakan karunia Tuhan dan lainnya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, ini contohnya ya. Mengembangkan ide pokok. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan topik dan atau tema. Menentukan topik atau tema, caranya adalah dengan cara membaca berulang-ulang. Jangan sampai adik-adik sekali membaca. Kalau sekali membaca tentunya belum terlalu paham. Yang kedua, menentukan ide pokok dari paragraf yang akan dibuat. Membuat kalimat utama sudah menjadi pokok. Yang keempat, mengembangkan ide pokok menjadi beberapa kalimat. Kemudian yang kelima, menulis beberapa kalimat tambahan untuk mendukung kalimat utama. Yang keenam, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Bagaimana contohnya? Baik, contohnya ini ya, ide pokok. Misalnya jenis serangga yang dapat terbang. Kemudian dari ide pokok tersebut kita tarik menjadi kalimat utama. Apa kalimat utamanya? Capung merupakan salah satu dari hewan serangga yang dapat terbang. Nah, dari kalimat utama kemudian kita kembangkan menjadi kalimat pengembang, yaitu selain capung, serangga yang dapat terbang adalah lalat, lebah, kupu-kupu, dan lainnya. Hewan-hewan tersebut bergerak dengan sayap dan kakinya. Nah, intinya dari kalimat pengembang ini masih berkaitan dengan ide pokok, yaitu jenis serangga yang dapat terbang. Apa jenis serangga yang dapat terbang? Yaitu adalah lalat, lebah, kupu-kupu, dan lainnya. Hewan-hewan tersebut bergerak dengan sayap dan kakinya. Nah, jadi kalau membuat kalimat harus sesuai dengan ide pokok yang adik-adik buat ya. Dari contoh tadi kita akan buat menjadi sebuah paragraf. Jadi untuk penulis paragraf diawali dari yang menjorok ke dalam. Contohnya ini ya. Capung merupakan salah satu dari hewan serangga yang dapat terbang. Ini tadi ide pokoknya. Kalimat utamanya, selain capung, serangga yang dapat terbang adalah lalat, lebah, kupu-kupu, dan lainnya. Hewan-hewan tersebut bergerak dengan sayap dan kakinya. Nah, ini sudah menjadi paragraf dari ide pokok yang tadi. Mudah-mudahan pembelajaran bahasa Indonesia tadi tentang ide pokok sudah mengerti. Kita lanjut pembelajaran berikutnya tentang jenis-jenis gambar. Ya, masih ingat ya kemarin materinya?
Jenis gambar yang pertama adalah gambar realis. Gambar realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya apa? Ya seperti ini. Ada lautan. Kemudian gambar karikatur. Gambar karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihin, yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Contohnya apa? Nah, seperti ini. Ya, nggak boleh narkoba, main bebas aja. Nggak butuh narkoba, main bebas aja. Oke? Ada di sekarang brand. Nah, yang ketiga adalah gambar kartun. Gambar kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Nah, begitu ya. Kemudian berikutnya adalah gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Contohnya apa? Nah, seperti ini. Menggambar dua burung ya. Ada di bukunya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, ada tugas ya di rumah. Yang pertama adalah gambarlah salah satu hewan vertebrata dan satu hewan avertebrata di buku gambar kalian. Boleh pakai kertas gambar ataupun pakai pensil warna ataupun tidak. Yang kedua adalah kemudian ceritakan tentang perbedaan kedua hewan tersebut dalam 2 paragraf, urut gerak dan cara bergeraknya. Jadi setelah kalian menggambar 2 hewan tersebut, kalian ceritakan ya bagaimana organ geraknya dan cara bergeraknya. Itu aja pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengerti, dan silakan kalau belum paham bisa diulang-ulang videonya ini. Dan selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.